Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi yang ke-9 yaitu lanjutan permintaan input. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Aldut Martua Simanjuntak dengan NIM 190810101004, Venti Nur Anggriani dengan NIM 190810101071, Lailatul Monawaroh dengan NIM 190810101129. Permintaan input dan perubahan harga. Permintaan input adalah suatu permintaan turunan di mana sumber daya input yang tergantung pada permintaan output yang memakai permintaan atas produksinya. Nilai yang ditetapkan pada suatu produk dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi produk itu akan menentukan produktivitas input tersebut. Produktivitas suatu input adalah jumlah output yang diproduksi per unit input itu. Jadi, permintaan akan input timbul karena permintaan akan output. Permintaan akan output itu sendiri dianggap sebagai permintaan asli karena timbul langsung dari adanya kebutuhan manusia. Sifat permintaan input. Yang pertama, sifat saling ketergantungan antar input-input tersebut yang satu dengan yang lain. Berasal dari kenyataan teknologis bahwa input biasanya tidak bekerja sendiri, yang merupakan permintaan turunan atau derived demand dari permintaan output yang dapat dihasilkan oleh input tersebut. Yang kedua, bagaimana perusahaan berusaha memaksimalkan laba dengan menentukan kombinasi input yang optimal yang memungkinkan penjelasan mengenai kurva permintaan input itu sendiri. Permintaan input pada tenaga kerja. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Miller dan Meiners pada tahun 1993 berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marginal product atau value of marginal product atau VMP. Nilai marginal product atau VMP merupakan perkalian antara produk fisik marginal atau marginal physical product dengan harga produk yang bersangkutan. Produk fisik marginal adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan satu input variabel atau tenaga kerja. Kuantitas tenaga kerja yang memaksimalkan laba. Pada gambar tersebut, WO merupakan tingkat upah per unit pekerja yang kualitasnya konstan. LO merupakan kuantitas pekerja yang optimal. Garis horizontal yang bertolak dari WO merupakan kurva penawaran tenaga kerja untuk setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif sempurna. Dalam konteks ini, perusahaan akan menggunakan tenaga kerja tambahan jika MPPI lebih besar dari biaya tenaga kerja tambahan. Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh upah real yang dihitung sebagai upah nominal atau tingkat harga. Upah real ini mengukur jumlah output real yang harus dibayar perusahaan untuk setiap pekerjanya. Karena dengan mengupah satu pekerja lagi menghasilkan kenaikan output untuk MPPL dan biaya pada perusahaan. Untuk upah real, perusahaan akan mengupah tenaga kerja tambahan selama MPPL melebihi upah real. Permintaan input pada pasar tanah. Tanah merupakan salah satu faktor produksi. Harga penggunaan tanah disebut sewa dan seperti harga-harga dari faktor-faktor produksi dan barang-barang lainnya. Sewa ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Permintaan untuk tanah merupakan permintaan turunan atau derived demand, yaitu bahwa permintaan terhadap tanah tergantung pada permintaan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh tanah, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, pada awal abad 19, harga gandum di Inggris meningkat yang menyebabkan tingginya sewa tanah. Tapi menurut pendapat David Ricardo, justru tingginya sewa tanah itu menyebabkan tingginya harga gandum. Hal ini karena tanah dianggap sebagai salah satu faktor produksi. Perubahan harga input. Yang pertama, kasus variabel tunggal. Kasus ini membahas di mana suatu perusahaan yang mempunyai input modal tetap dan hanya dapat mengubah input tenaga kerja dalam jangka pendek. Dalam kasus ini,
Masukan tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas fisik yang semakin menurun, sehingga MVP atau marginal value product tenaga kerja akan menurun seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pada gambar tersebut, dengan tingkat upah sebesar W1, perusahaan yang memaksimalkan laba akan menggunakan jam tenaga kerja sebesar L1. Jika tingkat upah turun menjadi W2, permintaan tenaga kerja akan lebih banyak. Pada tingkat upah yang lebih rendah tersebut, tenaga kerja yang dapat digunakan lebih banyak karena perusahaan mampu mendapatkan produktivitas fisik marginal yang lebih rendah dari tenaga kerja yang digunakannya. Jika perusahaan terus menggunakan tenaga kerja hanya sebanyak L1, perusahaan tidak akan memaksimalkan laba karena pada margin tersebut. Sekarang, tenaga kerja mampu memproduksi tambahan penerimaan yang lebih banyak dibandingkan biaya menggunakan tambahan tenaga kerja lagi. Ketika hanya ada satu input yang dapat diubah, asumsi produktivitas marginal tenaga kerja menjamin bahwa penurunan harga tenaga kerja akan menyebabkan lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Kasus input dua variabel. Kasus ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat menggunakan kombinasi dua input atau lebih. Jika nilai W menurun, perubahan tidak hanya terjadi pada input tenaga kerja, juga pada input modal karena akan dipilih kombinasi input yang baru, yang lebih meminimalkan biaya. Pada saat input modal berubah, keseluruhan fungsi MP1 untuk pekerja sekarang bekerja dengan jumlah modal yang berbeda. Dan analisis sebelumnya bahwa upah mempengaruhi penggunaan tenaga kerja tidak dapat digunakan. Kasus ini menjelaskan bahkan dengan banyak input, penurunan nilai akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang datang. Efek substitusi. Dalam banyak hal, analisis kasus dengan dua input hampir sama dengan analisis pada tanggapan seseorang terhadap perubahan harga barang. Jika nilai W turun, kita dapat membagi efek total pada jumlah L yang digunakan menjadi dua komponen, yaitu efek substitusi dan efek output. Dengan penurunan pada W, maka ada kecenderungan untuk menggantikan modal dengan tenaga kerja dalam memproduksi Q1. Karena minimasi biaya produksi Q mensyaratkan bahwa RTS kurang W per S. Maka turunnya W akan menyebabkan perubahan dari kombinasi input A menjadi kombinasi B, karena diasumsikan bahwa isokuan mempunyai RTS yang semakin menurun. Jelas bahwa efek substitusi ini semestinya menyebabkan input tenaga kerja meningkat sebagai respon terhadap turunnya W. Ketika perusahaan mengubah tingkat produksinya, efek output atau output effect, analogi mengenai masalah maksimasi kepunyaan individu tidak berlaku. Alasannya adalah bahwa konsumen mempunyai kendala anggaran, tetapi perusahaan tidak. Perusahaan memproduksi sebanyak yang diminta oleh maksimasi laba. Kebutuhan mereka terhadap input diturunkan dari keputusan produksi ini. Turunnya W akan menggeser jalur ekspansi perusahaan karena mengubah biaya input. Konsekuensinya, seluruh kurva biaya perusahaan akan bergeser, dan mungkin beberapa tingkat output selain Q yang akan dipilih. Gambar ini menjelaskan bahwa akibat dari turunnya W, kurva biaya marginal perusahaan bergeser turun menjadi MC aksen. Tingkat output yang memaksimalkan laba akan naik dari Q1 menjadi Q2. Kondisi maksimasi laba atau P sama dengan MC sekarang dipenuhi pada tingkat output yang lebih tinggi. Kenaikan output akan menyebabkan lebih banyak tenaga kerja yang diminta. Hasil gabungan dari efek substitusi dan efek output adalah memindahkan pilihan input ke titik C pada isokuan perusahaan untuk tingkat output Q2. Efek akan meningkatkan L sebagai respon penurunan terhadap W. Teori produktivitas marginal dari permintaan input. Perilaku maksimasi laba dan penggunaan input. Hipotesis maksimasi laba bahwa perusahaan akan membuat pilihan input marginal. Suatu perusahaan yang memaksimalkan laba akan menggunakan unit tambahan dari input
sampai suatu titik di mana tambahan penerimaan akibat penggunaan tambahan satu unit input tersebut sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan unit input tersebut. Jika kita menggunakan MEK atau Marginal Efficiency Capital dan MEL Marginal Efficiency Labor untuk menunjukkan biaya marginal yang terkait dengan tambahan satu unit modal dan tenaga kerja dan menjadikan MRK atau Marginal Revenue Capital dan MRL Marginal Revenue Labor sebagai penerimaan ekstra yang diperoleh karena menggunakan tambahan satu unit modal dan tenaga kerja, maka maksimasi laba mensyaratkan bahwa MEK sama dengan MRK dan MEL sama dengan MRL. Perilaku penerimaan harga. Jika perusahaan adalah penerima harga atau price taker di pasar modal dan tenaga kerja, maka konsep biaya marginal menjadi mudah untuk disederhanakan. Dalam kasus ini, perusahaan selalu dapat menggunakan tambahan 1 jam dari input modal pada tingkat sewa yang tersedia dengan simbol V dan tambahan 1 jam tenaga kerja pada tingkat upah yang ada dengan simbol W. Sehingga persyaratan maksimasi laba adalah V sama dengan MEK sama dengan MRK dan tingkat upah W sama dengan MEL sama dengan MRL. Maka persamaan ini hanya menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang memaksimasi laba yang merupakan penerima harga input-input yang dibelinya harus menggunakan input-input tambahan sampai pada titik di mana biaya unitnya sama dengan penerimaan yang dihasilkan oleh input tambahan terakhir. Jika keputusan untuk menggunakan input perusahaan mempengaruhi harga input tersebut, perusahaan harus memasukkan hal tersebut dalam perhitungan. Penerimaan produk marginal. Untuk menganalisis tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan mempergunakan tambahan input satu unit diperlukan proses 2 langkah. Yang pertama, kita harus mengetahui berapa banyak output yang dihasilkan dari tambahan input tersebut. Besarnya tambahan tersebut ditunjukkan oleh produktivitas fisik marginal atau marginal physical productivity input. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memperkerjakan satu lagi tenaga kerja selama 1 jam untuk membuat sepatu, maka produktivitas fisik marginal atau MPL dari pekerja tersebut adalah jumlah tambahan pasang sepatu per jam yang dapat dibuat oleh perusahaan. Apabila output tambahan telah diproduksi, output tersebut harus dijual. Melakukan penilaian terhadap nilai jual output tersebut adalah langkah kedua dalam menganalisis penerimaan yang dihasilkan dengan menggunakan tambahan satu unit input. Penerimaan ekstra yang diperoleh dari menjual tambahan unit output didefinisikan sebagai penerimaan marginal atau marginal revenue atau juga disebut dengan MR. Jadi, jika seorang pekerja tambahan dapat memproduksi 2 pasang sepatu per jam dan perusahaan dapat memperoleh $4 per pasang dari menjual sepatu tersebut, maka tambahan pekerja tersebut telah meningkatkan penerimaan perusahaan sebanyak $8. Perusahaan akan membandingkan angka ini dengan upah pekerja per jam untuk memutuskan apakah dia seharusnya dipekerjakan atau tidak. Aturan maksimasi laba dalam hal ini menjadi V sama dengan MEK sama dengan MRK sama dengan MPK dikali MR. Dan W sama dengan MEL sama dengan MRL sama dengan MPL dikali MR. Sisi kanan disebut penerimaan produk marginal dari modal dan tenaga kerja. Kasus khusus nilai produk marginal. Aturan maksimasi laba dalam memilih input dapat dibuat lebih jelas jika kita mengasumsikan bahwa perusahaan menjual outputnya pada pasar persaingan sempurna. Dalam kasus tersebut, perusahaan juga merupakan penerima harga di pasar barang, sehingga penerimaan marginal yang diperolehnya dari menjual satu unit output tambahan adalah harga pasar output tersebut. Untuk penerima harga di pasar barang, penerimaan marginal sama dengan harga dengan menggunakan hasil tersebut
Maka persamaan menjadi V sama dengan MPK dikali P dan W sama dengan MPL dikali P. Sebagai syarat untuk maksimasi laba, persamaan di atas menunjukkan minimasi biaya bagi perusahaan. Dengan membagi kedua persamaan, maka akan menghasilkan MPL per MPK sama dengan W per V, dan RTS L untuk K sama dengan MPL per MPK. Suatu perusahaan yang mengejar pendekatan produktivitas marginal untuk permintaan input akan menyamakan RTS L untuk K sama dengan W per P. Dan hal ini mensyaratkan minimasi biaya dalam jangka panjang. Pangsa faktor atau faktor sel. Dalam ekonomi makro, pangsa faktor adalah pangsa produksi yang diberikan kepada faktor-faktor produksi, biasanya modal dan tenaga kerja. Konsep ini menggunakan metode dan cocok dengan kerangka ekonomi neoklasik. Teori produksi mengacu pada hubungan input dan output. Hubungan ini bersifat teknis fungsional yang menunjukkan hukum proporsi, yaitu transformasi input menjadi output pada suatu periode tertentu. Transformasi tersebut terwujud dalam proses produksi. Metode produksi yang dipergunakan dalam proses produksi disebut tingkat teknologi. Oleh karenanya, perubahan teknologi dapat ditelusuri melalui fungsi produksi. Fungsi produksi secara sistematis dapat diwujudkan dalam persamaan Q sama dengan faktor produksi di dalam kurung ada kapital labor dan teknologi, di mana Q menunjukkan output dan K dan KL masing-masing mewakili input modal dan tenaga kerja, sedangkan T menspesifikasikan teknologi. Fungsi produksi sebagaimana mencerminkan adanya perubahan teknologi yang tidak hanya terwujud melalui input modal dan tenaga kerja yang digunakan, atau embodied technological change, tetapi juga menyiratkan adanya perbaikan manajemen, pemupukan modal instansi, dan penggunaan alat-alat lainnya yang akan meningkatkan efisiensi kerja. Dalam kurung, artinya disembodied technological change. Perubahan ini dapat bersifat netral atau bias terhadap penggunaan faktor produksi tertentu. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan mengenai perubahan teknologi yang netral maupun yang bias. Bias dan netralnya teknologi menurut pendapat Harrod pada tahun 1948 tidaklah sama dengan pandangan Solow pada tahun 1960 dan juga berbeda dengan konsep Higgs pada tahun 1964. Di dalam persaingan sempurna, produk marginal modal MPK adalah sama dengan tingkat bunga R, sedangkan produk marginal tenaga kerja sama dengan tingkat upah W. Bagian output yang diterima pemilik modal adalah sama dengan rasio MPK dan EPK, produk rata-rata modal dengan fungsi produksi yang homogen. Monopoli dan monopsoni di pasar input. Monopsoni. Pasar monopsoni merupakan kondisi di mana hanya ada satu perusahaan pengguna pada pasar input tertentu, yaitu hanya ada satu pembeli tetapi dengan banyak penjual. Dalam berbagai situasi, suatu perusahaan mungkin bukanlah penerima harga atas input-input yang dibelinya. Mungkin perusahaan perlu menawarkan gaji di atas upah yang berlaku untuk menarik lebih banyak pekerja, atau perusahaan bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk beberapa peralatan dengan membatasi pembeliannya. Biaya marginal. Pengertian dari biaya marginal sendiri yaitu biaya penggunaan tambahan satu unit input, di mana biaya tersebut akan melebihi harga input jika perusahaan menghadapi kurva penawaran input yang slope-nya menaik. Apabila hanya terdapat satu pembeli untuk input tertentu, perusahaan tersebut menghadapi kurva penawaran pasar untuk seluruh input. Untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerjanya, misalnya sebanyak 1 unit atau lebih, perusahaan harus bergerak ke titik yang lebih. Ilustrasi numeris. Perbedaan ini lebih mudah dilihat dengan sebuah contoh numeris.
Misalkan bahwa Yellowstone Park Company merupakan satu-satunya perusahaan yang mempekerjakan penjaga beruang. Misalkan juga bahwa jumlah orang yang mau menerima pekerjaan ini merupakan fungsi positif sederhana dari upah per jam yang ditunjukkan oleh L sama dengan 1/2W. Berikut bentuk tabelnya bisa dilihat hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang menawarkan jasa mereka sebagai penjaga beruang ditunjukkan pada kolom pertama dan kolom kedua. Sedangkan biaya tenaga kerja total ditunjukkan oleh kolom ketiga, dan biaya marginal mempekerjakan masing-masing penjaga ditunjukkan oleh kolom keempat. Biaya tambahan yang berkaitan dengan penambahan seorang penjaga lagi selalu melebihi tingkat upah yang dibayarkan pada penjaga tersebut. Alasannya jelas, tidak hanya penjaga yang baru yang akan menerima upah lebih tinggi, tetapi seluruh penjaga yang dipekerjakan terlebih dahulu juga akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Sebuah perusahaan monopsoni akan memasukkan biaya tambahan ini ke dalam perhitungan untuk mengambil sebuah keputusan. Kurva biaya marginal untuk menyewa penjaga beruang. Dalam kurva tersebut menunjukkan kurva penawaran untuk penjaga beruang jika Yellowstone ingin mempekerjakan 3 penjaga beruang, maka perusahaan harus membayar $6 per jam, dan total pengeluaran menjadi $18 per jam. Situasi ini direfleksikan oleh titik A pada kurva penawaran. Jika perusahaan mencoba untuk mempekerjakan 4 penjaga beruang, maka perusahaan harus menawarkan $8 per jam untuk setiap orang. Pilihan input monopsoni. Seperti halnya perusahaan yang memaksimalkan laba, perusahaan monopsoni akan menggunakan input sampai pada titik di mana tambahan penerimaan dan tambahan biaya untuk menggunakan tambahan 1 unit adalah sama. Untuk kasus tenaga kerja, hal ini mensyaratkan MEL sama dengan MVPL. Berikut bentuk kurva penetapan harga dalam pasar tenaga kerja. Monopsoni dan alokasi sumber daya. Di samping membatasi permintaan inputnya, monopsoni membayar suatu input kurang dari nilai produk marginalnya. Hasil ini digambarkan seperti kurva berikut, di mana pada pilihan input tenaga kerja pada L1 yang disukai oleh monopsoni berlaku tingkat upah sebesar W1 di pasar. Pada tingkat permintaan input ini, perusahaan mau membayar dalam jumlah yang sama dengan MVP1. Penyebab monopsoni. Untuk melakukan perilaku monopsoni, perusahaan harus mempunyai kekuatan yang cukup besar di pasar input tertentu. Jika pasar sangat bersaing, hal ini tidak akan terjadi karena perusahaan lain akan mengenali laba potensial yang tercermin dari selisih MVP dengan biaya input. Karenanya, mereka akan menawar input ini, sehingga menyebabkan harga input naik kemudian menyamai nilai produk marginal. Pada kondisi tersebut, penawaran tenaga kerja kepada setiap perusahaan hampir elastis sempurna, karena kesempatan kerja yang tersedia dan perilaku monopsoni menjadi tidak mungkin. Monopoli bilateral. Dalam beberapa kasus, terdapat kekuatan monopoli pada kedua sisi pasar input, sehingga penjual input adalah monopoli dan pembeli input adalah monopsoni. Dalam situasi monopoli bilateral, harga input tidak dapat ditentukan dan akan sepenuhnya bergantung pada kemampuan tawar-menawar dari pihak yang terlibat. Dapat dilihat pada gambar kurva tersebut, menggambarkan kondisi di mana kurva penawaran dan permintaan dalam diagram ini berpotongan pada P dan Q. Keseimbangan pasar tidak akan terjadi karena baik penjual maupun pembeli input bukanlah penerima harga. Sebaliknya, penjual monopoli input akan menggunakan kurva penerimaan yang terkait dengan kurva permintaan untuk menghitung kombinasi harga kuantitas pada P1 dan Q1 yang disukai. Pembeli monopsoni dari input ini akan menggunakan kurva biaya marginal untuk menghitung keseimbangan yang disukai, yaitu pada P2 dan Q2. Jadi, meskipun monopoli maupun monopsoni di sini bermaksud untuk membatasi kuantitas yang digunakan, dua kekuatan yang sangat kuat di pasar ini sangat berbeda pendapat mengenai harga yang harus dibayar untuk input tertentu. Hal ini akan menimbulkan tawar-menawar antara kedua belah pihak, di mana penjual meminta harga sebesar P1 dan pembeli hanya menawar pada P2.